Halo, assalamualaikum. Video kali ini saya akan membahas sebuah latihan yang akan kita kerjakan mulai dari pembuatan database, pembuatan tabel, hingga nanti kita menginputkan data ke dalam masing-masing tabel ini. Nah, di sini di bahan pendukung ini saya melampirkan nama tabel yang ingin kita buat, nama database yang ingin kita buat, nama tabel-tabel yang beserta tipe data dan keterangan masing-masing tabel yang akan kita buatkan. Lalu di sini juga ada data yang akan kita inputkan ke masing-masing tabel. Setelah kita membuat database, membuat tabel dan menginputkan data, nanti di video ini kita juga akan menampilkan bagaimana cara kita menggunakan sintaks SQL untuk menampilkan data. Nah, jadi di video kali ini saya akan membahas soal ini, mengerjakan sintaks SQL untuk membuat basis data, membuat tabel, dan menampilkan data menggunakan query SQL. Tonton videonya ya, jangan di skip. Pada latihan ini kita diminta untuk membuat database payroll. Nah, saya akan buatkan query-nya untuk membuat database. Nah, di sini saya ingin membuat database payroll dan saya simpan database-nya ini nanti di drive D gitu ya. Saya buat foldernya. Folder baru di sini adalah payroll. Nah, jadi di dalam folder payroll ini nanti saya simpankan database yang sudah kita buat tadi. Jadi saya kopikan dulu alamatnya jadi di D di folder payroll. Jadi nanti database yang saya buat disimpan di D. Gitu ya. Nah, ini sintaks untuk membuat database sebenarnya sudah ada di video saya. Nanti kamu bisa lihat bagaimana sintaks untuk membuat database menggunakan sintaks query ya. Nah, kalau sini saya buat database dengan nama payroll, kemudian saya simpan folder file MDF-nya di drive D dan file LDF-nya di drive D juga di foldernya payroll. Oke, saya execute ya query untuk membuat database. Oke. Nah, execute kalau berhasil nanti di database kita akan muncul database di servernya akan muncul database payroll. Oke ya. Nah, setelah membuat database, saya buatkan skema tabel. Nah, kalau untuk buat skema tabel, kamu cukup ketikkan query create schema. Oke, tapi kamu harus yakinkan dulu kalau kamu di sini aktif di dalam database payroll-nya ya. Nah, ini saya lagi aktif di database payroll. Kemudian saya execute skemanya. Oke, berhasil ya. Maka nanti di database payroll di bagian security di skemanya sudah ada skema tabel gitu ya. Nah, kemudian kita masuk ke soalnya lagi. Nah, ini kan keterangan tabel yang mau kita buat. Kita baca dulu ya. Nomor 1, tuliskan sintaks SQL untuk membuat tabel karyawan. Nah, sintaks SQL untuk membuat tabel karyawan. Nah, tabel karyawan kan sudah ditentukan ya ukurannya ya. Nah, di sini saya sekalian buatkan. Nah, tabel karyawan ini itu terdiri dari nick, char 6, kemudian tapi dia tidak ada keterangan boleh kosong atau tidak. Jadi ini char 6, not nullnya kan nggak pakai ya, nggak apa-apa. Char 6, kemudian alamat varchar 30, lalu nama alamat juga. Oke, nama alamat, kemudian kota, tanggal lahir
itu tipe datanya date. Oke, kemudian bagian tipe datanya char 3, golongan tipe datanya char 1, kemudian jumlah anak integer. Oke ya. Nah, di sini udah dibuatkan, jadi kamu nanti tinggal ikutin aja nama fieldnya atau nama kolomnya, kemudian tipe datanya. Oke, seperti ini ya. Nick char 6, nama char 30, alamat char 40, kota char 20, tanggal lahir date, kemudian kode bagian char 3, kode golongan char 1, jumlah anak integer. Kenapa Nick itu char 6? Karena memang isian datanya di sini memang sudah ditentukan fix 6 karakter ya. Oke, jadi dia buatnya char 6, kemudian kode bagian juga di sini kode bagian charnya 3. Jadi nanti kode bagian yang ada di tabel karyawan akan sama dengan tipe data di kode bagian yang ada di tabel bagian. Kemudian kode golongan ini kan ada 1 karakter, maka kode golongan yang ada di tabel karyawan akan sama dengan kode golongan yang ada di tabel golongan. Nah, kalau kamu sudah membuat kode golongan tabel karyawan, jika kamu sudah membuat tabel karyawan seperti ini query-nya, maka kamu bisa lakukan execute untuk query ini. Oke, dia berhasil, maka nanti di tabel karyawan kamu, di tabel payroll sudah akan muncul tabel karyawan. Oke ya, ini tabel karyawan sudah terbuat. Sekarang kita buatkan juga untuk yang tabel golongan. Nah, ini tabel golongan ya. Tabel golongan terdiri dari kode golongan, gaji pokok, kode golongannya char 1, kode golongan di sini ya. Create tabel kode golongan. Kode golongan itu char 1, kemudian tidak boleh kosong, nggak ada di keterangan tidak boleh kosong ya, jadi nggak usah kita bikin not nol atau nolnya. Kemudian kode golongan char 1, gaji pokok itu tipe datanya money, kemudian tunjangan anak itu tipe datanya juga money. Oke ya. Nah, setelah kita buatkan query tabel golongan, kita lakukan execute. Oke, maka nanti waktu kita refresh tabelnya, nah tabel golongan sudah ada ya. Lanjut kita buatkan tabel bagian. Nah, untuk membuat tabel bagian sama, berarti kita create table, nama tabelnya ini tabel kan skemanya, kemudian ini nama tabelnya, bagian. Lalu kode di tabel bagian itu ada kode bagian, dia char 3, kemudian dia punya nama bagian itu char 2 vacar 20. Oke, dia ada 2 kolom ya. Execute. Nah, berarti kita sudah membuat 3 tabel. Kita lihat. Nah, kita sudah punya 3 tabel nih di sini. Oke? Berarti tahapan pertama untuk membuat sintak karyawan sudah ya. Lanjut kita masuk ke query-nya yang kedua. Ini kan tuliskan query untuk membuat tabel karyawan. Tadi kita sudah buat bagaimana query untuk membuat tabel karyawan. Kemudian kita juga sekalian buatkan untuk query tabel golongan dan query untuk tabel bagian. Nah, sekarang kita masuk ke latihan yang soal nomor 2. Di latihan soal nomor 2 ini kamu diminta untuk membuatkan sintak bagaimana cara menambahkan kolom atau field uang makan dan uang transport pada golongan. Nah, tadi kan kita sudah buat
tabel golongan. Sekarang kita mau mengubah struktur tabelnya dengan menambahkan kolom gitu ya. Sintaks query untuk menambahkan field uang makan dan uang transport pada tabel golongan. Di sini saya buatkan alter table. Ini fungsinya alter table ini adalah untuk mengubah structure dari tabel golongan. Saya mau menambahkan kolom uang makan, tipe datanya kan money ya, langsung aja alter table golongan add uang makan, tipe datanya money. Kemudian saya alter table lagi tabel golongan untuk menambahkan uang transport, tipe datanya money. Oke, kalau sudah, saya tinggal execute. Nah, sebelum saya execute kan saya mau lihat dulu nih isi kolom di tabel golongan. Nah, sebelum saya execute kan di tabel golongan ini kolomnya masih ada kode golongan, gaji pokok, tunjangan anak. Ketika saya execute alter table ini, maka nanti di kolom golongan ini sudah bertambah uang makan dan uang transport gitu ya. Oke, lanjut, kita masuk ke soal yang nomor 3. Tuliskan sintaks query untuk pembuatan tabel golongan dengan mengecek gaji pokok yang ditambahkan ke dalam tabel. Nilainya minimal harus 1 juta dan maksimal 3 juta. Berarti kita mau menambahkan yang namanya constraint check pada tabel golongan. Nah, berarti yang ketiga adalah menambahkan constraint check pada tabel golongan untuk mengecek gaji pokok yang ditambahkan. Jadi nanti gaji pokok yang ditambahkan harus minimal 1 juta dan maksimum 3 juta. Jadi kalau misalnya kamu bikin gaji pokoknya itu di bawah 1 juta dia nggak bisa simpan, atau lebih dari 3 juta dia tidak bisa simpan karena dia sudah ada constraint check-nya. Nah, cara membuat constraint check-nya adalah kamu sama mengubah struktur juga kalau untuk ini ya. Jadi kamu tinggal ketikkan alter table-nya ke dalam tabel golongan, kemudian add constraint check. Jadi add constraint CK tabel golongan yang mau kita cek itu kan adalah gapoknya, jadi underscore gapok. Ini penamaannya ya. Jadi ini penamaannya. Kemudian ceknya buka kurung, gapoknya harus lebih besar sama dengan 1 juta dan gapoknya harus lebih kecil sama dengan 3 juta. Ini ya constraint-nya. Nah, sebelumnya kalau dilihat di constraint-nya kan belum ada nih constraint untuk golongan. Kita execute query-nya. Setelah kita execute, kita lihat constraint yang ada di tabel golongan. Nah, ini sudah ada ya constraint tabel golongan untuk mengecek gaji pokoknya. Jadi nanti kalau input di bawah 1 juta dia nggak bisa. Nanti pas kita input kita lihat ya apakah constraintnya sudah bekerja atau belum. Kemudian kita masuk ke yang berikutnya, menambah data karyawan baru yang ditempatkan pada bagian accounting dengan kode golongan B dan sebagainya. Nah, sebelum saya mengerjakan latihan yang nomor 4 ini, saya mau menginputkan semua data karyawan yang ada di kolom ini ya. Nah, sebenarnya kalau kita mau menginputkan data karyawan, kita nggak bisa inputkan data karyawan dulu, harusnya inputkan data masternya dulu atau data tabel golongannya dulu, baru bisa input data karyawannya. Jadi yang pertama kali itu saya lakukan adalah insert data bagian dulu. Jadi saya masukkan semua data bagian. Oke. Jadi saya buat di sini kan ada kode bagian dan nama bagian. Jadi insert ini, jadi kolom bagiannya saya isikan dengan values-nya dengan nama ACC, kemudian nama bagiannya adalah accounting. Begitu seterusnya ya. Jadi saya bisa tinggal copy aja, copy sintaksnya, saya buatkan ke sini gitu ya. Tinggal saya ganti-ganti aja namanya. Misalnya ini untuk yang MKT marketing, kemudian PDC untuk production. Lalu di sini ada PRC untuk purchasing, pastikan lagi SHP untuk shipping. Nah, setelah saya buatkan query ini, tinggal saya
lakukan yang namanya execute. Oke, setelah execute nanti datanya udah otomatis tersimpan ke dalam tabel bagiannya. Nah, untuk melihat apakah datanya sudah tersimpan ke tabel bagian, kamu tinggal ketikkan query select bintang from tabel bagian. Pas kita execute nih. Oke, pas kita execute sudah nambah data bagian ke dalam tabel bagian yang ada di database. Oke ya, sekarang kita mau buat data golongan. Nah, untuk menambahkan data ke dalam tabel golongan, pakai perintah insert into juga. Oke, pernyataannya kamu buatkan dulu sintaks untuk menambahkan data ke dalam tabel golongan. Nah, sebenarnya ini adalah teks keterangan yang bisa kamu tulis, jadi dia nggak membuat query di SQL kamu, di editor query kamu jadi error dengan menambahkan ini tanda garis 2 gitu ya, garis penghubung 2 kali, itu nanti sudah jadi teks di dalam. Jadi nanti kalau misalnya kamu mau buat keterangan, kamu tinggal tambahkan garis 2 itu gitu ya. Nah, jadi di sini saya buat insert into tabel golongan. Sebenarnya perintahnya yang ini ya, yang ini hanya teks keterangannya saja. Nah, di sini insert into tabel golongan, kode golongan, gaji pokok, tunjangan anak, kemudian isian datanya, values-nya. A itu untuk isi data kode golongan, gapo itu ini 1 juta, kemudian tunjangannya 100.000. Lalu ada lagi golongan B, gajinya 1.500.000, tunjangannya 150.000. Golongan C, gajinya 1.800.000, tunjangannya 180.000. Oke. Dan kita lakukan execute. Lalu kalau mau lihat tabelnya isi datanya sudah masuk, kita pakai sintaks select bintang from tabel golongan, execute. Maka nih kalau kita lihat yang kita isi adalah data golongan, gaji pokok, tunjangan anak. Uang makannya kan nggak kita isi, uang transfernya juga nggak kita isi, ini makanya dia nol datanya gitu ya. Oke, setelah kita sudah menginputkan kode isian data yang ada di bagian, kolom bagian, tabel bagian dan tabel golongan, sekarang saya mau inputkan data karyawannya. Kita mau menambahkan tabel karyawannya. Jadi karyawannya di sini ada nick, nama, alamat, kota, tanggal lahir, kode bagian, kode golongan, dan jumlah anak. Jadi insert into tabel karyawannya nick, nama, alamat, kota, tanggal lahir, kode bagian, kode golongan, dan jumlah anaknya. Jadi saya inputkan kodenya itu K004 garis penghubung 001 tanda kutip lagi, karena pokoknya tanda kutip itu untuk menginputkan data yang tipe datanya string ya. Lalu namanya tanda kutip lagi, yang pertama Roy, kemudian dia di Jalan Asia, nomor 56, Medan, dia tanggal lahirnya tanggal 1 bulan 1 tahun 82, kemudian dia ditempatkan dengan kode bagian PRC ya, produksi, kemudian kode golongannya B, jumlah anaknya 0. Nah nih, ketika saya sudah buatkan query seperti ini, saya execute. Nah, saya mau menambahkan lagi yang K004. Saya bisa kopikan lagi, kemudian tinggal menggantikan isian datanya. K004 namanya Santi Tamrin, dia di kota Kisaran, tanggal lahir tanggal 2 bulan 2 tahun 1982, accounting di ACC, dia di kode golongannya ACC accounting, kemudian dia kode bagiannya accounting, kode golongannya B, kemudian jumlah anaknya 3, execute. Lalu ada lagi untuk kode golongan K0403, ini saya inputkan si David. Oke, execute. Lalu ada lagi yang K0504 untuk si Johan, jumlah anaknya nggak ada ya, 0 gitu ya. Lalu saya execute untuk si Johan. Dan yang terakhir K005 untuk si atas nama Sam ya. Oke,
execute. Oke, setelah itu saya mau tampilkan data karyawannya. Execute. Nah, kalau kita lihat tabel karyawan ini datanya sudah sama dengan tabel karyawan yang ada di soal latihan kita. Oke ya. Nah, nih jumlah anaknya. Oke, setelah selesai ini kita masuk ke tadi kita kan masih jawab 3, sekarang kita mau jawab nomor 4. Menambahkan data karyawan baru di bagian accounting dengan kode golongan B, nicknya 005 dengan nama Cynthia. Oke, saya buatkan menambahkan data karyawan baru ke dalam bagian accounting dengan kode golongan B, nicknya K506 dengan nama Cynthia. Nah, ini saya buatkan aja di sini. K0506 Cynthia, saya buat aja alamatnya Wahidin, kemudian kotanya Medan, walaupun nggak kalau kamu mau buat 0 boleh juga, tapi saya isikan saja. Kamu bebas juga mau pakai dia kota di mana. Tanggal lahir yang terpenting adalah dia di bagian ACC. Kenapa saya bikin ACC di sini? Karena di sini mintanya adalah accounting. Kalau kita lihat di kode bagian accounting adalah ACC. Nah, yang disimpan di sini kan adalah kode bagiannya ya. Maka saya buat ACC kemudian golongannya B. Jumlah anaknya 0 gitu ya. Setelah itu saya execute. Berhasil ya. Maka nanti kalau saya lihat lagi data karyawannya, si Cynthia tadi sudah nambah ya. Nih, si Cynthia sudah nambah ya. Oke. Kita masuk ke soal yang nomor 5. Di soal nomor 5 meminta menghapus semua data golongan yang nilai tunjangan anaknya di bawah 10% gitu ya. Nah, dari rata-rata gaji pokok. Nah, kita mau tahu gaji pokok yang ada di dalam tabel golongan itu rata-ratanya berapa. Jadi saya mau lihat semua data di dalam tabel golongan gitu ya. Saya lihat dulu, saya execute. Nah, dilihat di sini di tabel golongan itu gaji pokoknya ada yang 1 juta, ada yang 1.500.000, ada yang 1.800.000. Nah, saya mau menampilkan rata-rata gaji pokok dari tabel golongan. Nah, rata-rata gaji pokoknya berapa? Saya pakai fungsi AFG, average, itu untuk menghitung rata-rata gaji pokok pada tabel golongan gitu. Jadi saya buat seperti ini, select AFG buka kurung gaji pokoknya, karena kan kolom gaji pokoknya yang mau saya rata-ratakan. Nah, AS ini adalah inisial nama. Setelah saya membuat perhitungan rata-rata gaji pokok, ini namanya saya buat rata-rata gapo. Nah, jadi kalau kamu mau buat inisial nama pakai AS ya. Kemudian dari tabel golongan execute. Nah, di sini nanti dia muncul rata-rata gapo. Ini kan inisial dari AFG. Average dari golongan saya kasih nama rata-rata gaponya senilai 1.433.303 rupiah gitulah ya, 3. Nah, itulah rata-rata gaji pokok yang ada di tabel golongan. Nah, di sini tadi dibilang kita mau menghapus data tunjangan anak yang di bawah di bawah rata-rata gaji pokok 10%. Nah, kalau kita lihat di sini, mana sih tunjangan anak yang di bawah rata-rata? Kalau kita lihat rata-rata 10% dari gaji pokok gitu ya. Nah, rata-rata tunjangan anaknya kan harusnya 1.400.000. Kenapa? Karena rata-rata gaji pokok rata-rata gaji pokok dikalikan 10%. Rata-rata gaji pokok dikalikan 100%, maka itulah dapatlah 10% rata-rata gaji pokok itu harusnya setinggi itulah nilai tunjangan anaknya gitu ya. Jadi kita mau tahu menampilkan data golongan yang nilai tunjangan anaknya di bawah 143.000 gitu ya. Nah, caranya gimana? Select bintang from tabel golongan. Ini kan kita mau menampilkan data
golongan kalau begini saja. Oke, tapi sebenarnya kita mau lihatnya ini dengan anaknya ini, tabel tunjangan anaknya, mana nilainya yang di bawah rata-rata di bawah 10% gitu dari gaji pokok. Maka kita buatkan segini, tunjangan anak nilainya lebih kecil dari select rata-rata gaji pokok tadi, bisa kita pastekan aja kemari, gaji pokok dikali 10% rata-rata gaji pokok dari tabel karyawan. Oke, kita lihat execute. Nah, bisa kita lihat ini kan cuman tunjangan anaknya cuman 100.000, nggak sampai 143.300 rupiah itulah ya. Nah, maka nilai yang golongan A-nya itu adalah data dari kode golongan yang gaji tunjangan anaknya tuh lebih rendah daripada gaji pokoknya 10% gitu kan, rata-rata gaji pokok, maka itu mau dihapus. Kemudian cara menghapusnya gimana? Tinggal klik delete tabel golongan. Nah, kalau kamu execute delete tabel golongan seperti ini, maka semua data yang ada di tabel golongan akan terhapus. Nah, nggak bisa seperti itu. Yang mau dihapuskan hanya data golongan yang nilai tunjangan anaknya di bawah 10% dari rata-rata gaji pokok. Maka kamu harus buatkan pernyataan where tunjangan anak yang rata-rata gaji pokok, rata-rata tunjangan anaknya di bawah gaji pokok 10%. Ini kan lebih kecil dari gaji pokok gaji pokok 10%. Nah, ini dia. Maka yang dihapus nanti yang ini. Execute. Nah, dia sudah terhapus. Nah, kalau kamu mau lihat lagi tabel golongannya, maka tabel golongan yang tadi tinggal B dan C, karena yang A juga sudah terhapus gitu. Oke ya. Nah, itu cara menghapus tabel golongan. Oke, itu tadi ya cara untuk menghapus data tabel golongan, dimana ketentuannya data golongan yang mau dihapus kalau nilai tunjangan anaknya di bawah 10% dari rata-rata gaji pokok. Oke, kemudian saya dimasuk ke soal nomor 6, menampilkan data karyawan yang tidak memiliki anak dan tinggal di Medan. Nah, saya mau menampilkan tabel karyawan saja, itu kan select bintang from karyawan. Tapi di sini dia bilang jumlah anaknya nggak ada kan, tidak punya anak, berarti jumlah anaknya 0, kemudian dia harus tinggal di kota Medan dan tinggal, maka N gitu ya. Oke, secure select bintang from tabel karyawan where jumlah anak sama dengan 0 dan kotanya sama dengan Medan. Execute. Oke, maka nanti tampillah ini Roy, dia kotanya di Medan, anaknya belum ada. Kemudian Cynthia, dia tinggal di Medan juga tapi anaknya nggak ada. Seperti itu ya untuk menampilkan data. Kemudian menampilkan data karyawan yang mempunyai jumlah anak paling banyak di antara semua karyawan. Nah, kalau kita mau menampilkan data karyawannya, yang mau ditampilkan apa? Misalnya nick, nama, dan jumlah anak dari tabel karyawan, di mana jumlah anaknya itu adalah yang paling banyak. Nah, kalau mau lihat yang paling banyak itu adalah max. Jadi select max jumlah anak. Kalau kita lihat select max jumlah anak dari tabel karyawan gitu ya, maka akan kita jumpai anaknya yang paling banyak tuh 3. Jadi kita mau lihat siapa saja karyawan yang jumlah anaknya itu sama dengan 3. Jadi select bintang nama kolom yang mau kita tampilkan from tabel karyawan where jumlah anak buka kurung select max jumlah anak from tabel karyawan. Nah, nanti ini juga tampilkan secure. Nah, ada Santi dan Sam yang jumlah anaknya 3 gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke latihan yang ke-8. Mengubah nilai tunjangan menjadi 200.000 untuk kode golongan C. Nah, maka sintaknya gimana? Sintak SQL menampilkan data golongan C dulu ya. Kita mau lihat golongan C ada nggak di tabel golongan gitu ya. Nah, maka select bintang from tabel golongan where kode golongannya sama dengan C. Nah, kalau kita mau ubah tapi kita nggak tahu di dalam itu ada golongan C atau tidak kan, itu nggak benar juga. Maka kita harus lihat dulu ada nggak kode golongan C gitu. Kita execute.
Oh, ada nih golongan C. Awalnya tunjangan anak berapa? 180.000. Nah, 180.000 awalnya mau diganti menjadi 200.000. Maka cara untuk mengubah nilainya kita pakai pernyataan update table. Update table golongan, kemudian update table golongan, set apa yang mau di-set? Tunjangan anaknya menjadi 200.000. Nah, yang mau di-set adalah where kalau dia kode golongannya adalah C. Nah, ini kode golongan adalah C itu penting ya kalau kamu hanya mau mengganti nilai tunjangan anak menjadi 200.000 kalau dia golongan C. Kalau kamu tidak buatkan where kode golongan C, maka semua data golongan gitu ya, ketika kamu lihat execute kode golongan, semua yang B pun ikut berubah kalau kamu tidak bikin where kode golongan C. Maka yang awalnya 1.800.000 sekarang mau kita ubah menjadi 200.000, maka where kode golongan C gitu ya. Update table golongan, set tunjangan anaknya jadikan sama dengan 200.000, where kode golongannya yang C, maka yang C inilah nanti yang mau diganti jadi 200.000. Kemudian kita execute. Nah, ini sudah satu row di update ya. Nah, kita lihat di tabel golongan C sudah berubah nilainya menjadi 200.000. Itu deh ya cara mengganti nilai tunjangan menjadi 200.000. Jadi perintah update ini digunakan untuk mengubah isian data pada tabel gitu ya. Tinggal update nama tabelnya, apa nama kolom yang mau diupdate dan mana nilainya yang baru, kemudian parameternya apakah kode golongan atau apa gitu ya. Nah, kamu bisa pakai perintah where. Kemudian soal nomor 9, menampilkan kota tempat karyawan tinggal. Nah, kalau saya hanya buat select from karyawan gitu ya, misalnya ininya saya hapus dulu lah. Oke, misalnya saya hanya menampilkan data kota karyawannya saja seperti ini, execute, maka nanti ada Medan, Kisaran, Binjai, dan Siantar gitu ya. Nah, saya kan hanya mau menampilkan kota tempat karyawan tinggal, bukan bolak-balik seperti ini, double ya. Nah, saya tinggal pakai yang perintah distinct tadi. Nah, perintah distinct ini digunakan untuk mengelompokkan kotanya. Jadi kota yang mana saja gitu. Nih berarti select distinct kota from tabel karyawan. Berarti nanti karyawannya ada tinggal di Binjai, di Kisaran, di Medan, dan di Siantar gitu ya. Nah, itu cara untuk menampilkan karyawan itu tinggal di mana saja atau nama-nama kotanya di mana saja. Oke. Kemudian kita masuk ke soal yang ke-10. Hitung jumlah karyawan per golongan, urutkan berdasarkan jumlah karyawan dan secara menaik data dan tampilkan kode golongan jumlah karyawannya gitu ya. Nah, di sini select bintang from tabel karyawan. Kalau seperti ini kan kita hanya mau menampilkan tabel karyawan. Tapi di sini kita mau menampilkan jumlah karyawannya. Nah, kalau mau menampilkan jumlah karyawan itu sebenarnya pakai count. Count itu untuk menghitung jumlah. Nah, kita bisa hitung pakai nick, nama, dan sebagainya. Nah, kebetulan ini kan ada 6. Nah, nanti yang saya mau totalkan ada berapa nih. Kemudian tapi saya kelompokkan berdasarkan kode golongannya. Jadi saya buat dulu select kode golongan, kemudian count. Count ini untuk menghitung jumlah ya. Nick, kemudian as ini adalah alias, nanti kita buat perhitungannya menjadi jumlah karyawan. From tabel karyawan kita grupkan ke dalam tabel golongan, kemudian diurutkan berdasarkan jumlah karyawan yang paling besar dari menaik ke menurun gitu ya. Nah, waktu saya execute gitu ya, pas saya execute nanti jumlah tampilannya seperti ini. Kode golongan B, jumlah karyawannya kan tadi kita kasih nama aliasnya adalah jumlah karyawan 4, kemudian yang C ada 1 orang, yang A ada 1 orang, jadi dia berurut.
Oke, gitu ya cara menampilkan jumlah karyawan per golongan, diurutkan berdasarkan jumlah karyawan, menampilkan golongan, jumlah karyawan dikelompokkan berdasarkan kode golongan dan diurutkan menaik. Gitu ya, order by itu untuk menaik. Oke ya. Lanjut. Sekarang saya mau menampilkan data NIK, nama, gaji pokok, dan tunjangan merupakan perkalian tunjangan anak dengan jumlah anak. Nah, untuk yang ini sebenarnya adalah cara menampilkan data menggunakan beberapa tabel gitu ya. Ada 2 tabel atau 3 tabel dengan inner join. Nah, inner join itu sudah saya bahas di video yang sebelumnya. Nanti kamu lihat inner join itu apa di video yang sebelumnya ya, video inner join. Oke, nah di sini saya mau menampilkan NIK ini sebenarnya ada di tabelnya karyawan. Kemudian nama juga adalah nama dari tabel karyawan. Gaji pokok itu adalah kolom yang ada di tabel golongan. Kemudian tunjangan juga adalah kolom yang ada di tabel golongan. Kalau saya mau kasih tunjuk ke kamu, di sini kan ada kode gaji pokok, tunjangan anak ada di tabel golongan. Sementara NIK nama itu ada di tabel karyawannya. Berarti ada 2 tabel ini yang mau ditampilkan datanya. Oke, saya mau menampilkan select. Saya kasih alias nih. Tabel karyawan sama dengan aliasnya adalah A. Kemudian inner join tabel golongan AS sama dengan B. Yang menghubungkan tabel karyawan dengan tabel golongan adalah di sini kode golongannya. Jadi kode golongan yang ada di tabel karyawan sama dengan kode golongan yang ada di tabel golongan. Maka AS kode golongan yang ada di tabel golongan kan B ya, B sama dengan kode golongan yang ada di tabel A atau kode golongan yang ada tabel karyawan. Jadi yang mau saya tampilkan, A itu kan menandakan tabel karyawannya, singkatannya A, NIK, A nama, tapi kalau mau gapok dari tabel B, tabel golongan kita mau ngambil gapok. Kemudian tunjangan tadi apa? Tunjangan adalah perkalian jumlah anak dengan nilai tunjangan anak yang ada di tabel golongan. Nilai tunjangan anak yang ada di tabel golongan B kan tunjangan anak kali A jumlah anak yang ada di tabel karyawan. Oke, nah nih asnya tunjangan anak from tabel karyawan dari tabel karyawan as A inner join tabel golongan as B on kode golongan di kode golongan. Kemudian kita execute. Nah, ini sudah nampil nih. Kode NIM-nya berapa, kemudian namanya siapa, gaji pokoknya berapa, tunjangan anaknya nih sudah perkalian dari jumlah anaknya. Nah, kalau dia 0 kan berarti memang karena anaknya nggak ada, jadi hasilnya 0 seperti itu. Lalu sekarang kita masuk ke soal yang nomor 12. Soal yang nomor 12 ini adalah menampilkan seluruh data karyawan yang tinggal di kota Binjai, Siantar, dan Kisaran. Kalau kita hanya menampilkan data karyawan seperti ini, menampilkan seluruh data karyawannya saja menggunakan perintah select bintang from karyawan, maka yang tampil itu hanya tampilan seperti ini saja. Ya, tapi kan kita mau filter yang tinggal di kota Medan saja. Nah, di video sebelumnya saya sudah mengajarkan kamu pakai fungsi in gitu ya. Jadi in where kotanya in Binjai, Siantar, dan Kisaran. Jadi kota yang bukan di Binjai, Siantar, dan Kisaran tidak akan tampil. Oke, execute. Nah, ini ya. Oke, dapat ya. Nah, jadi kalau yang tinggal di kota, kamu tinggal masukkan, saya ini ada 3 ya udah in Binjai, Kisaran.
Lalu, bagaimana cara menghapus semua data karyawan yang huruf pertama dari dari namanya adalah huruf S? Nah, kamu lihat dulu apakah ada karyawan yang huruf pertama namanya huruf S gitu ya. Jadi untuk menampilkan data karyawan yang nama depannya itu ada huruf S-nya, berarti kita pakai fungsi like seperti itu ya. Nah, tapi kan di sini dia bilang menghapus semua data karyawan yang huruf pertamanya dari namanya bukan huruf S gitu. Not like S. Ada nggak karyawan yang bukan huruf S nama depannya? Nah, kita buat select bintang from nama tabel karyawan where namanya bukan S. Jadi not like tanda petik S kan di depan, kemudian persen, mau di belakangnya berapa karakter juga boleh gitu. Baru kita execute. Oh, ternyata ada Roy, ada David dan Johan. Roy kan huruf depannya S, David itu D, Johan J, kemudian Cynthia C. Jadi ini nanti yang mau kita hapus. Jadi tinggal hapusnya seperti ini aja. Perintah delete. Delete ini adalah sintaks untuk menghapus. Delete apa nama tabelnya, kemudian kasih where-nya adalah nama yang bukan depannya terdiri dari huruf S. Oke. Kita execute. Berarti ini ada 4 ya, berarti nanti dia ada hapus 4. Oke, 4 baris terhapus gitu. Kalau kita mau tampilkan lagi data karyawannya, select from tabel karyawan, maka kita lihat, wow, udah nggak ada lagi nih nama karyawan yang tidak dari huruf S nama depannya. Oke, selanjutnya saya mau bahas soal yang nomor 14. Menampilkan data NIK, nama, alamat, kota, dan bagian pada dan gaji pokok. Kita lihat ya, NIK, nama, kemudian alamat, kota, itu ada di tabel karyawan, kemudian bagian dan gaji pokok. Gaji pokok ada di tabel golongan, kemudian nama bagian kalau kita lihat ada di kolomnya bagian. Berarti ini adalah penggabungan dari 3 tabel. Kita mau lihat ini pakai yang inner join. Berarti kita kasih dulu namanya, kita buat dulu aliasnya. Berarti kita sepakati kalau yang tabel karyawan itu A, tabel golongan itu B, tabel bagian itu C. Jadi A kita mau ambil tabel karyawan, dari tabel karyawan nicknya, dari tabel karyawan namanya mau kita ambil dari tabel karyawan A titik alamat, A titik kota itu dari tabel karyawan, kemudian C ini dari tabel bagian gitu ya. Oke, dari tabel bagian, C nama bagiannya mau kita ambil, kemudian B itu adalah gaji pokoknya yang kita ambil dari tabel golongan. Kemudian from, kan tadi kita bikin tabel karyawan as A, inner join tabel golongan as B. Jadi on itu harus dibuat ya untuk menunjukkan keterhubungannya. Kode golongan yang ada di tabel karyawan A sama dengan kode golongan yang ada di tabel golongan yang B, seperti itu. Oke, kemudian inner join-kan lagi tabel bagiannya, tabel bagian as C, kemudian on tabel bagian A yang ada di kode bagian yang ada di tabel karyawan sama dengan kode bagian yang ada di tabel bagian. Ya, ini cara membuat inner join untuk 3 tabel. Oke, lakukan execute. Nah, maka bisa lihat nicknya, namanya, alamatnya, kotanya, nama bagiannya, dan gapo. Misalnya si Santi di Tamrin, alamatnya kota kisaran, dia ditempatkan di bagian accounting dan gaji pokoknya 1.500.000 seperti itu ya. Nah, kita masuk ke soal yang ke-15. Menghitung jumlah karyawan yang ada di masing-masing kota, urutkan berdasarkan jumlah anak secara menurun dan data ditampilkan kota jumlah
anak per karyawannya. Berarti kita mau menampilkan kota, jumlah anak dari masing-masing kota itu gitu ya. Berarti kita ambil dari tabel karyawan. Kalau kita select bintang from tabel karyawan gitu ya, sumnya ini kan untuk menjumlahkan total anaknya. Jadi kita kasih alias namanya adalah as jumlah anak from tabel karyawan dikelompokkan berdasarkan kota, diurutkan berdasarkan jumlah anak dari yang paling kecil ke yang paling besar. Oke, execute. Nah ini dia, kisaran ada 3, Medan ada 3. Kebetulan kan jumlah anaknya sama. Tapi kalau misalnya jumlah anaknya itu nanti dia lebih kecil, maka dia urutkan dari jumlah yang paling kecil, 1, 2, 3, dan 4 gitu ya. Oke, di sini saya mau menampilkan nick, nama, kemudian bagian. Oke ya. Nah, di sini saya pakai yang inner join gitu ya. Jadi nicknya di tabelnya karyawan, nama juga ada di tabel karyawan, tapi nama bagian ada di tabel bagian. Jadi ada 2 tabel yang berbeda, saya mau tampilkan bersama gitu ya. Jadi saya pakai inner join penggabungannya. Oke. Nah, nick ini adalah saya kasih inisial nih, tabel karyawan inisialnya adalah A, kemudian tabel bagian inisialnya adalah B. Jadi A titik nick tabel karyawan yang diambil adalah kolom nick, tabel karyawan yang diambil adalah kolom nama, koma B itu adalah tabel bagian yang diambil adalah kolom nama bagian. Oke. From tabel nama as atau inisialnya A, inner join dengan tabel bagian yang inisialnya B. Kemudian yang menghubungkan mereka adalah kode bagian yang ada di kolom pada tabel karyawan sama dengan kode bagian yang ada di kolom tabel bagian. Nah, ketika saya execute nih, jadi ada nick karyawan, nama karyawan, kemudian bagian nama bagiannya gitu ya. Nah, kemudian saya ingin menampilkan data karyawan dan semua bagian gitu ya. Saya mau lihat data karyawan ini di semua bagian. Caranya berarti kan ini udah pakai yang outer join, tapi saya pakai yang right. Nah, nanti kalau kamu mau tahu penjelasan outer join itu lihat di video sebelumnya ya. Nah, di sini saya mau menampilkan 2 tabel, misalnya tabel yang ada di tabel bagian ini, kemudian ada yang tabel karyawannya. Jadi saya mau lihat di sini, select semua tabel karyawan as A, right outer join tabel bagian B on kode bagian, berarti yang menghubungkan tabel bagian dengan tabel karyawan adalah kode bagian ini. Nah, kita pakai yang outer join. Nah, kalau pakai yang inner join kan semua data yang ada di A juga ada data yang di B, dia irisan datanya. Nah, kalau yang ini semua data yang ada di tabel kan yang di kanannya yang mana nih, yang di kanannya adalah tabel bagian. Jadi semua data yang ada di tabel bagian. Execute, lihat. Nah, kita punya karyawan, lalu kita punya bagian. Yang di kiri adalah tabel karyawan, yang di kanan adalah tabel bagian. Nah, kita lihat ada beberapa bagian yang sudah diisi oleh karyawan dan ada beberapa bagian yang belum diisi karyawan dengan nilai yang 00 ini. Nah, berarti kan belum ada karyawannya kan, tapi ada bagiannya. Nah, jadi untuk menampilkan nama bagian yang belum ditempati oleh karyawan, berarti kan yang 0 ini kan. Nah, kita bisa pakai perintah is 0. Jadi select nama bagian, ini nama bagian yang ada di tabel bagian dari tabel from karyawan as A, inisial A, right outer join tabel bagian B on kode bagian sama dengan kode bagian. Nah, where yang nicknya ini
A-nya ini adalah 0 gitu. Maka nanti kita lihat bagian mana saja sih yang belum ditempati oleh karyawan. Maka ini dia. Ada bagian produksi, purchasing, dan bagian shipping gitu ya. Nah, lalu saya mau menampilkan 2 digit nilai dari nik karyawan. Nah, kalau kita lihat nik karyawan tadi kan K 05 garis penghubung 0 berapa gitu. Nah, kalau saya mau memotong karakter, saya pakai substring. Nah, jadi kalau misalnya saya nggak pakai substring seperti ini, waktu saya panggil nicknya, nick dari tabel karyawan kan seperti ini ya. Nah, K04, K02, K05, garis penghubung 05 seperti itu ya. Nah, tapi saya mau ngambil. Nah, jadi kalau misalnya saya mau menampilkan data karyawan yang masuk di tahun 2005 berdasarkan NIM-nya gitu ya, berarti saya bikin select bintang from tabel karyawan. Kalau bikin select bintang from tabel karyawan kan yang digitnya 0,4 kan berarti dia tahun 2004, bukan tahun 2005. Itu kan semuanya nampil. Jadi kalau mau yang tahun 2005 saya pakai yang substring ini tadi, karena kan kalau waktu kita select substring digit kedua dan digit ketiga itu kan ada 2 karakter tahun masuknya, itu adalah nama tahun masuknya. Itu kan nampak nih, yang ini kan yang 0,5. jadi where yang di substring itu adalah 0,5. Jadi data karyawan yang tahun masuknya yang 2005 execute. Ini saya kelebihan execute-nya. Execute. Oke, nah berarti sisa ya yang masuk tahun 2005 seperti itu. Lalu kita masuk ke sintak yang nomor 19. Untuk mengubah data karyawan yang K05 pindah ke bagian shipping dan jumlah anaknya telah bertambah jadi 1 orang. Berarti ini kan K05 ini si Sam ini kan dia mau dipindahkan, awalnya kan di MKT marketing, dipindahkan ke bagian shipping. Jadi nanti ini diedit, diupdate tabel karyawan, set kode bagian. Nah, kode bagiannya ini kita ganti jadi SHP shipping. Jumlah anaknya, jumlah anak tambahkan 1. Nih kan 3 jumlah anaknya, berarti nanti dia udah punya anak 4. Ngeri juga sih. Kemudian where yang kodenya ini K05 execute. Maka berhasil ya. Pas kita mau lihat datanya, nah ini anaknya sudah jadi 4 dan dia sudah pindah ke bagian shipping gitu ya. Inilah query-nya. Oke, lalu soal yang terakhir, menampilkan data nik, nama, gaji pokok, PPh dan gaji bersih. Nah, ini udah pakai perhitung-hitungan gitu ya, di mana nilai PPh adalah 10% dari gaji pokok, kemudian gaji bersih itu adalah merupakan pengurangan gaji pokok dengan PPh-nya. Maka sebenarnya kan kalau nik dan nama itu adalah ada di tabelnya karyawan. Jadi kita kasih aja lah inisialnya tabel karyawannya adalah A. Kemudian kalau gapo itu kan adanya di tabel golongan, jadi kita kasih inisialnya B, sama kita pakai inner join gitu ya. Jadi select A, kemudian kolom NIM-nya, select A, namanya, di kolom B itu atau tabel golongan adalah gaji pokoknya, kemudian koma, buka kurung, kita nih mau melakukan yang namanya nilai PPh. Kita mau cari nilai PPh. Tadi kan dibilang PPh adalah 10% dari gaji pokoknya. Jadi gaji pokok kali 10 per 100 itu untuk persen ya. Kemudian ini kita kasih inisial namanya PPh, lalu koma, kita mau menampilkan gaji bersih. Nah, ini gaji bersih ya, tapi gaji bersih itu adalah pengurangan gaji pokok kurang PPh tadi, gapo kali 10% per 100. Kita kasih nama as gaji bersih from tabel karyawan as A inner join tabel golongan B on A kode golongan sama dengan B kode golongannya. Oke, kemudian kita execute.
Nanti ini nampak nicknya berapa, namanya, gaji pokoknya 1.500.000, PPh-nya, gaji bersihnya berapa. Nah, di sini ya. Oke. Nah, sini sudah terlihat semua. Oke, sampai di sini videonya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you.